Sebelum lanjut nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu dalam hitungan 3 detik. 3, 2, 1. Terima kasih, silahkan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andi Reski Susilawati, siswi SMA Negeri 2 Bone, kelas 11 IPA 3. Teman-teman, pernahkah kalian melarutkan garam dalam air? Kira-kira apakah yang terjadi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Baik teman-teman, pelarutan garam dalam air ini disebut juga dengan hidrolisis garam. Hidrolisis garam merupakan terurainya garam di dalam air yang menghasilkan asam dan basa penyusunnya. Kemudian pada materi pembahasan hidrolisis garam ini kita akan membahas yang pertama sifat-sifat larutan garam dan yang kedua yaitu jenis-jenis larutan garam yang terhidrolisis. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu sifat-sifat larutan garam. Di mana sifat larutan garam ini terdiri atas 3, yaitu bersifat netral, bersifat asam, dan bersifat basa. Apa sih larutan garam yang bersifat netral itu? Larutan garam yang bersifat netral yaitu larutan garam yang tersusun atas asam kuat dan basa kuat ataupun tersusun atas asam lemah dan basa lemah. Contohnya yaitu larutan NaCl. Kemudian yang kedua yaitu larutan garam yang bersifat asam. Apa sih larutan garam yang bersifat asam itu? Larutan garam yang bersifat asam yaitu larutan garam yang tersusun atas asam kuat dan basa lemah. Contohnya yaitu larutan NH4Cl. Kemudian yang ketiga yaitu larutan garam yang bersifat basa. Larutan garam yang bersifat basa yaitu larutan garam yang tersusun atas basa kuat dan asam lemah. Contohnya yaitu larutan Na2SO3. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis garam yang terhidrolisis. Berdasarkan asam basa pembentuknya, garam dibedakan menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama, garam yang anion dan kationnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Pada reaksi ini, garam tidak akan bereaksi dengan air, karena jika ion-ion itu bereaksi, maka akan segera terionisasi kembali ke ion-ion sebelumnya. Contohnya yaitu NaCl larutan akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Jadi, jika garam yang ion dan kationnya berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak akan mempengaruhi ion H+ dan OH- yang ada di dalam air, sehingga garam ini akan bersifat netral. Kemudian yang kedua yaitu garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat. Jika garam ini dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut jika bereaksi dengan air akan menghasilkan ion OH-, sehingga larutan garam ini dapat bersifat basa. Contohnya, jika larutan CH3COO-Na ini direaksikan, maka akan menghasilkan larutan CH3CO- ditambah larutan Na+. Jika ion CH3CO- ini direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan reaksi yang setimbang, yaitu CH3CO
ditambah H2O akan menghasilkan reaksi yang setimbang, yaitu CH3COOH ditambah OH-. Jadi garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat, jika direaksikan dengan air maka akan menghasilkan larutan yang bersifat basa. Kemudian yang ketiga adalah garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah. Jika garam ini dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Jika kation itu bereaksi dengan air maka akan menghasilkan ion H+, atau menghasilkan larutan yang bersifat asam. Contohnya yaitu larutan NH4Cl. Apabila larutan ini bereaksi maka akan menghasilkan larutan NH4 positif ditambah larutan Cl negatif. Jika ion NH4 positif ini bereaksi dengan air maka akan terjadi reaksi kesetimbangan, yaitu larutan NH4 positif ditambah dengan H2O liquid akan setimbang dengan larutan NH3 ditambah dengan larutan H3O. Jadi, jika garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah, jika bereaksi dengan air, maka akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Baik, selanjutnya yaitu garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah. Jika garam ini direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan anion dan kation yang dapat bereaksi dengan air. Contohnya yaitu larutan NH4Cn. Jika direaksikan akan menghasilkan larutan NH4 positif ditambah larutan Cn negatif. Jika ion NH4 ini direaksikan dengan air maka akan membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu larutan NH4 positif ditambah H2O liquid setimbang dengan larutan NH3 ditambah larutan H3O positif. Jika ion Cn- bereaksi dengan air maka akan juga menghasilkan reaksi yang setimbang, yaitu larutan Cn- ditambah H2O liquid akan setimbang dengan HCN aqua ditambah dengan larutan OH-. Oleh karena garam ini menghasilkan dua ion, yaitu ion H+ dan ion OH-, maka ketentuan sifat larutan garam ini dapat dilihat oleh nilai ketetapan kesetimbangan asam dan ketetapan kesetimbangan basa dari kedua reaksi tersebut. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang sifat-sifat larutan garam dan jenis-jenis larutan garam yang terhidrolisis. Baik, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilin haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.